Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dengan NPM 142012264. Nah, teman-teman, sebelumnya saya adalah mahasiswa keperawatan semester 5 dari Stikes Maluku Husada. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit penyuluhan tentang KDRT. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasannya tugas ini adalah tugas pribadi kami yang diberikan dari dosen pengampu kami, yaitu Ners Fani Saban Escape MCAP, yang dimana tugas ini yaitu keperawatan psikiatri. Nah, teman-teman, saya akan memulai dari apa sih itu KDRT. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah rumah tangga baik oleh suami ataupun istri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang dimana bentuk-bentuk KDRT sendiri ini itu ada 4. Yang pertama ada kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih itu kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyudutkan, kemudian melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain. Nah, kemudian ada pun selain kekerasan fisik berat, ada juga kekerasan fisik ringan, yang dimana berupa menampar, menjambak, mendorong, dan juga perbuatan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah pengertian dari kekerasan fisik. Yang kedua ini ada kekerasan psikis, yang dimana kekerasan ini terbagi atas 2 golongan, ada psikis berat dan juga psikis ringan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu psikis berat. Nah, yang dimana ini merupakan tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan atau penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Kemudian tindakan ataupun pengucapan yang merendahkan atau menghina, kemudian serta penguntitan, kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, dan ekonomis. Kemudian kekerasan psikis ringan yaitu merupakan tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan juga penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan juga isolasi sosial, serta tindakan ataupun ucapan yang merendahkan atau menghina. Nah, teman-teman, kekerasan psikis ini baik itu psikis berat ataupun psikis ringan ini memang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan dari kedua hal ini. Nah, kemudian adapun kekerasan seksual, yaitu yang dimana kekerasan seksual terbagi atas 2, yaitu kekerasan seksual berat. Yang pertama, kekerasan seksual berat itu berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba atau menyentuh organ seksual seperti mencium secara paksa, kemudian menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan juga merasa terkendalikan. Kemudian ada pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Kemudian ada pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai. Kemudian pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain seperti tujuannya ini yaitu untuk pelacuran atau tujuannya hal yang tertentu. Kemudian terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisinya, kemudian ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, kemudian tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau tanpa bantuan alat, kemudian yang menimbulkan sakit, luka, ataupun cedera lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada kekerasan ekonomi. Nah, hal ini pasti sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan ekonomi. Ya, kenapa? Karena kekerasan ekonomi ini ada terbagi atas 2. Yang pertama, ekonomi berat dan juga ekonomi ringan. Nah, yang ekonomi berat ini yaitu memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk seperti pelacuran, kemudian melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, kemudian mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, kemudian merampas atau memanipulasi harta korban. Kemudian yaitu kekerasan ekonomi ringan, yaitu berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdayanya secara ekonomi ataupun tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui pasti ada juga penyebab dari KDRT ini. Tidak mungkin terjadi tanpa tidak ada penyebabnya. Nah, penyebab yang sering terjadi itu yang pertama karena
laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang sama, mungkin laki-lakinya posisinya lebih tinggi ataupun juga perempuan posisinya lebih tinggi dibandingkan pasangannya, sehingga membuat pasangannya itu insecure ataupun juga merasa hal yang lainnya dalam berumah tangga. Kemudian masyarakat menganggap bahwa laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun. Kemudian KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi tanpa relasi suami istri. Kemudian pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Nah, biasanya ini juga sering terjadi. Kemudian tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Kemudian tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya. Nah, hal ini mungkin biasa terjadi karena pernikahan mereka ini terjadi karena perjodohan tanpa didasari adanya cinta yang dimulai terlebih dahulu. Nah, kemudian yaitu akibat KDRT ini juga ada hal yang merugikan. Yang pertama yaitu cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, kemudian luka berat pada tubuh korban, kemudian kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, kemudian kematian korban, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual, dan juga salah satu kesemuanya berat atau menahun. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui adanya hal terjadinya KDRT ini dan juga adanya akibat-akibatnya, ini juga mempunyai solusi teman-teman ya. Jadi ada solusinya. Nah, yang pertama yang paling terpenting dalam satu hubungan itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik antara suami dan istri. Nah, tujuannya agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan harmonis dan saling terbukanya antara suami dan istri. Kemudian menerapkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai antara keduanya. Dan kedua belah pihak harus sama-sama menjaga jarak agar tidak terjadinya konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Kemudian membaca buku-buku yang ceritanya mungkin tentang bagaimana menerapkan sebuah keluarga yang baik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman. Perlu teman-teman juga saya beritahu bahwasannya di kampus kami yaitu Stikes Maluku Husada sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, teman-teman mungkin jika untuk mengetahui info selanjutnya bisa mengunjungi Instagram kami yaitu Stikes Maluku Husada ataupun juga